MMA, mertua menantu, Aku akur dong. Kali ini kita dengan sebuah tema yaitu Mama Oh Mama. Seru banget ini kenapa? Karena setiap kita pasti punya yang namanya mama. Atau juga mungkin ada beberapa orang yang lahir tanpa mama. Tapi pasti punya mama. Tapi pasti ya punya mama. Kalau nggak mungkin dari mana lahirnya. Iya. Ini adalah segmen atau sebuah tema yang sebenarnya ini mencakup semuanya. Karena mama oh mama ini pasti dialami semua orang, mau dia masih anak kecil atau dia sudah beranjak dewasa atau sudah oma-oma sekalipun, mama oh mama ini pasti adalah sebuah hal yang mereka pernah melewati dalam kehidupan mereka. Nah, mungkin kita langsung kenalin dulu narasumbernya yang pertama ya. Saya kenalkan, dalam hidup ini ada orang yang bahkan tidak pengen untuk punya anak. Karena sebuah kecelakaan, bahkan pemerkosaan, dia tiba-tiba punya anak. Tapi ada juga ribuan, mungkin jutaan. Mereka yang sangat mengharapkan anak. Mereka mencoba segala macam cara dan tidak punya anak. Ada kekosongan seringkali. Tetapi kita mau belajar bahwa apapun keadaannya, oh mama, tetap ada nilai-nilai, pelajaran, value yang kita bisa belajar. Saya memperkenalkan narasumber saya. Nah, dia adalah seorang guru yang luar biasa. Tetapi dalam kehidupannya ada oh mama. Apa itu? 9 tahun menikah, betul ya? Betul, ya. Dan sangat menginginkan punya anak. Tapi sampai sekarang belum dikaruniai. Boleh cerita sedikit? Hatinya, sakitnya, pengennya punya anak. Bagaimana? Sampai suatu ketika itu Ibu, saya tuh bisa tiba-tiba itu kayak punya rasa kangen sama anak. Padahal itu jelas saya belum pernah hamil. Dan itu bisa tiba-tiba kayak kangen sama anak yang ada di suatu tempat. Itu sampai waktu itu saya kondisinya lagi naik motor sama suami saya. Dan saya di jalan sambil nangis. Dan sampai Tuhan, ini ya rasanya kangen sama anak tuh kayak begitu. Walaupun saya punya anak murid mungkin banyak, tapi ternyata beda ya Bu. Tapi itu masih pengen banget ya. Masih kepingin. Walaupun hari ini belum juga dibeli Iya Bu, ya. benar sekali. Oke. Sekarang kita kenalin yang kedua, namanya sama ini saudara ya, yang satu Lia, yang satu juga Lia sama. Ini namanya Lia, dia dari sejak kecil ini tidak tahu papahnya siapa sejujurnya. Pernah lihat fotonya cuma sekali, di foto nikah satu kali. Dan mamahnya juga sangat sibuk, tidak punya banyak waktu, jadi sebenarnya dari segi kehilangan figur Mama juga banyak gitu. Dia nggak tahu papanya siapa, mamanya juga sangat sibuk waktu itu. Sampai akhirnya dia dirawat ya oleh oma dan opanya. Mungkin boleh cerita sedikit Lia mungkin waktu masih kecil banget kamu nggak gitu ngerti ya. Tapi ada nggak sih momen kapan waktu umur berapa kamu mulai ngerti kenapa ya keluargaku seperti ini ya? Mamaku kemana ya? Papaku yang mana ya gitu. Coba cerita sedikit. Awalnya sih sebenarnya waktu kecil aku masih cuek aja karena kayak buat aku ya udah mama nggak ada juga karena sibuk cari uang karena kan nggak ada papa, jadi aku diurusin sama oma. Cuma semakin besar pas awalnya tuh aku juga nggak tahu ternyata ini kalau dari belakangnya lagi ternyata aku juga anak yang sebenarnya hamil di luar nikah. Jadi wah rasa ketolaknya tuh bener-bener di situ. Itu sekitar umur 12 tahun. Kamu baru tahu? Baru tahu, dan di situ benar-benar kayak aku baru ngeh, wah ternyata mama tuh kok gini ya gitu. Udah nggak ada papa, dan dia baru kasih tahu aku pas umur 12 tahun kenapa sih gitu. Dan aku sempat kesel, sempat kayak ya udahlah, aku bisa kok sebenarnya kayaknya hidup sendiri gitu sebenarnya. Sampai sempat berpikir seperti itu. Ya. Setiap kita punya hal yang pahit dan manis soal orang tua, dan khususnya kita bicara saat ini mama ya. Kerinduan untuk menjadi mama, tapi juga kesakitan sendiri ya tentang mama itu pasti sebuah kehidupan yang mau tidak mau kita hidupi. Betul. Nah, sekarang saya mulai tanya nih sama bagaimana ya sama Lia dua-duanya nih ya. Nah, ya. Sama-sama Lia. Kalau ada orang ngomong tentang kata mama, gitu ya,
di hati kalian, di pikiran kalian seperti apa? Kalau saya pribadi berhubungan waktu dulu mama itu termasuk single fighter juga Bu. Jadi buat saya yang mama itu adalah role model dan pejuang. Karena dulu papa itu kan kerja tetapi tidak memperhatikan anak-anak. Kebetulan karena saya orang Batak, jadi melihat semua anaknya perempuan. Jadinya ya beliau lebih mengutamakan urusin keponakannya. Jadi sampai separah itu ya? Iya Bu, sampai mama saya itu bisa keguguran 2 kali. Makanya buat saya mama itu seorang pejuang dan beliau buat saya role model. Beliau itu tidak mau terlihat sakit di depan anak-anaknya. Yang penting supaya anak-anaknya bisa melihat keluarga ini bahagia, seperti itu sih Bu. Dan buat saya itu mama itu adalah seperti pejuang dan role model Bu. Kalau buat Lia bagaimana nih? Kalau misalnya itu sih sebenarnya sering banget ya, apalagi kalau di sekolah tuh banyak yang orang tuanya, kalau di sekolah aku kan makan itu nggak boleh keluar, jadi selalu harus dibawain sama orang tua atau bawa bekal istilahnya. Setiap kali ada orang tua yang ngasih makan tuh sebenarnya sejujurnya juga aku sedih kayak, aduh kapan ya aku tuh dianterin makanan gitu sama mama. Sampai aku tuh cuma makan ya cateringan gitu sebenarnya kan ya udah ada nggak pernah dianterin, nggak pernah kayak ditanyain juga gimana makannya gitu, nggak pernah. Dan bahkan bukan itu doang, tapi apa ya, banyak hal yang sebenarnya aku lihat yang lain bisa jalan sama orang tua, bisa jalan sama mama, misalnya shopping bareng, ke salon bareng, dan itu juga sejujurnya buat hatiku juga Sakit banget. sakit sih. Kerinduan apa nih yang sebenarnya kan mama tetap masih ada ya, walaupun sekarang seringkali nggak ada di tempat. Ada nggak kerinduan yang sampai sekarang ini belum tercapai tapi pengen banget gitu? Ada sih sebenarnya, pengen banget sebenarnya kayak satu rumah terus bareng-bareng lagi, karena kan kita udah bisa rumah, kayak hidup seperti apa ya, aku melihat teman-teman tuh menjadi mama yang di rumah tangga gitulah, jadi cuma di rumah perhatiin anaknya, ditanyain gitu. Aku pengen banget sebenarnya seperti itu sih. Hidup ini jarang ya, sejujurnya kita dapat apa yang kita ingin. Setiap anak yang punya mama cerewet nanyain, kamu mau makan apa? Malah anaknya marah ya. Tapi ada yang sangat sering kali berkata satu kali aja tinggal di rumah, dan itu pun susah dan belum tercapai. Tapi kita harus menjadi orang yang terus bersyukur dalam setiap keadaan. Buat setiap yang punya mama dan masih hidup, mari kita lakukan sesuatu untuk mama kita. Ya, karena biar bagaimanapun dalam segala kehidupan pergumulannya, mereka juga sama-sama berteriak mungkin di dalam hati. Walaupun seperti tadi katanya tidak mau kelihatan ya. Nggak kelihatan. Ya, mereka juga ingin dikasihi, pengen untuk didengar, pengen untuk dimengerti. Nah, tapi kembali lagi kepada Lia ya. Bagaimana nih ya, pada saat kamu tidak punya anak dan tidak bisa punya anak, pengen banget, terus lihat setiap kali kan ngajar, guru kan nggak salah TK ya, ya kan lihat anak lucu-lucu tuh ya, kecil-kecil ya, apa enggak itu tambah sakit gitu atau tambah menghibur? Buat saya itu menghibur ya Bu. Mungkin saya coba berdamai dengan diri saya, dengan keadaan, nggak mau nyalahin ya pihak A atau B ya Bu ya. Cuman buat saya bersyukur banget saya bisa diberi kesempatan untuk mengajar. Karena dengan mengajar itu seperti saya bukan membayangkan, bahkan jadiin kenyataan bahwa mereka adalah anak-anak saya. Dan buat saya mereka itu berharga banget. Makanya kalau misalnya mungkin ada yang nangis, ada yang berantem, saya coba saya mengalami supaya ini seperti ibu gitu guys, seperti seorang ibu, dan ini gimana cara saya coba belajar, tetap belajar, cari tahu. Bukan cuma sekedar sebagai guru kali ya Bu, jadi saya coba untuk coba supaya adil dan seperti itu, dan ini sangat menghibur Bu. Mungkin sempat terluka ya Bu karena belum punya anak ya Bu, tapi dengan ngajarin anak-anak dengan sekitar anak itu menghibur saya dan mengobati secara langsung.
Jadi sebenarnya dengan mengajar itu kan mungkin orang bisa punya respon yang berbeda ya. Iya. Dengan gini kan setelah sudah 9 tahun tuh lumayan lama lah, lumayan lama. Dan ini punya respon yang benar gitu waktu melihat anak-anak didiknya di sekolah, bisa aja dia malah marah dan berpikir ngapain aku ngurusin anak orang gitu ya, maksudnya ini kan kenapa aku nggak punya anak sendiri aja gitu. Tapi ini punya respon yang menurut aku unik, ini unik. Dia bisa melihat anak-anak ini jadi sebuah Anaknya loh, iya. Dan alangkah beruntungnya murid-muridnya yang menerima guru seperti ini ya, menganggap mereka semua anaknya. Sekarang pertanyaan buat Lia, dengan kesakitan bahwa pengen sekali punya anak ya, punya mama, bagaimana nih pertumbuhanmu dari umur 12 sampai hari ini? Pas Apa tahu yang terjadi, emosi, karena kan banyak, terus kemudian jadi liar. Ya, kemudian mereka jadi anak-anak yang kurang ajar, bahkan beberapa rusak, maaf kata, di jalan. Nah, ini bagaimana nih? Awalnya sebenarnya sempat hampir mau keluar rumah karena buat saya kabur karena ya udah saya pikir ya udah kan gue nggak Urusin. nggak diinginin di rumah, buat apa aku ada di rumah gitu. Tapi saya berpikir kayak enggak lah, gimana pun tiba-tiba kayak Tuhan tuh bilang ya nggak gimana pun dia tuh orang tua yang melahirkan gitu. Dan buat saya iya ya, dan saya juga masih punya oma waktu itu, jadi ya saya tetap masih punya keluarga lah, saya masih bersyukur masih punya tempat tinggal sama keluarga, nggak seperti mungkin banyak orang di luar sana yang lebih parah lagi, bahkan nggak tahu kedua orang tuanya sama sekali dan keluarga besarnya gitu. Dan di satu titik juga saya sempet beberapa kali kayak marah sama mama dan bahas-bahas itu terus. Sebenarnya kayak ungkit-ungkit udahlah, aku keluar aja udahlah gitu. Jadi pernah tuh sampai diskusi besar gitu, sampai ribut. Keluar rumah aja nih, kita pisah aja gitu. Pernah. Kan sebenarnya waktu itu karena pemarah, sama-sama pemarah. Oh, jadi sebenarnya mama pemarah, Lia juga ada kemarahan di dalam nih ya. Iya, sama-sama pemarah. Jadi mamanya yang mau pergi waktu itu, terus kayak, aduh, udahlah, aku sebagai anak juga udah bersyukur harusnya diurusin, aku ngalah jadinya. Terus sampai sekarang aku melihat mamaku sibuk kerja dan aku pikir nanti ke depan pun aku akan punya dunia sendiri gitu. Jadi ya udahlah, gimana caranya aku tuh bisa sukses ke depan. Aku lebih berpikir aku mendingan selesai dulu sekolah yang benar, terus gak usah banyak kepikir tentang yang mama yang seperti itu, nggak ada mama, nggak ada papa, terus mamanya galak. Aku nggak berpikir itulah, aku cuma fokus sama diriku sendiri, apapun yang mungkin ke depan gimana pun, tapi aku nggak mau jatuh istilahnya. Karena kan gimana pun aku anak yang lahir di luar nikah, dan banyak yang kayak nanti sama loh sama anak gitu misalnya. Betul. Nah, aku tuh nggak mau banget gitu, jadi kayak aku benar-benar menjaga dan udahlah, aku nggak boleh marah, karena kalau aku marah nanti aku bisa sama seperti mama gitu. Ini sebuah poin yang sangat baik. Ada banyak orang pada waktu dia mengalami keluarganya hancur, ataupun mamanya selingkuh, ataupun dia lahir di luar nikah, dan dia berkata ya sudah toh, maka dia melakukan hal yang sama. Tapi ini sebuah keputusan dan tekad yang luar biasa, bahwa dia berkata dia mau bangun hidupnya, ya dia mau pertahankan kegadisannya dan tidak akan mengalami hal yang sama, supaya anaknya juga jangan merasa punya perasaan yang sama. Betul. Ya, ini luar biasa sekali. Bahkan dia berkata kalau saya marah berarti maka itu akan membuat sebuah celah ya, atau sebuah jarak, dan memilih untuk mengampuni. Ya, memilih untuk berdamai tadi dengan keadaan. Sebuah value yang baik. Siapapun dan apapun keadaan kita, mari memilih jangan marah. Mari memilih berdamai.
Karena sebenarnya juga banyak orang yang mengalami hal seperti itu, dia malah merusak dirinya gitu. Iya. Dia ingin tunjukkan ke orang tuanya atau dia ingin tunjukkan ke mamanya atau orang yang sebenarnya dia luka gitu sama mamanya, tapi dia pengen nunjukin karena udah aku rusak diriku lah, kayak persis kayak kamu kan gitu. Jadi dia kadang sengaja gitu ya malah. Padahal itu menghancurkan masa depan. Betul. Menghancurkan hidupnya, Itu menghancurkan semuanya termasuk hatinya sendiri loh. Bener. Padahal tuh kadang seringkali jadi keputusan yang maaf kata kurang pintar. Iya, Ya betul. kurang pintar lah sebenarnya. Tapi puji Tuhan lah, ini pas ini Lia ini berpikir di sisi lainnya. Dia bilang nih, kalau aku marah, aku malah akan jadi kayak mama. Iya. Aku akan mungkin bisa mengulangi hal yang sama. Tapi kalau dia mengampuni, dia mengasihi mamanya, dia punya masa depan yang Jauh lain, lebih baik. Jauh lebih baik. Dan masa depan yang ditulis dengan kemanisan, dengan kebaikan, dengan kekudusan. Saya percaya kita punya Tuhan yang menghargai keputusan Betul. itu. Dan itu akan membuat sesuatu yang jauh lebih indah yang sekarang mungkin kita belum lihat. Ya, ada nggak sebuah pengalaman dari Miss Lia pada waktu menghadapi anak-anak? Ya, bagaimana sih bersikap sebagai guru tapi sekaligus sebagai mama buat mereka? Ada nggak sebuah pengalaman, sebuah kejadian yang wah sesuatu yang ajaib lah istilahnya ya? Ini pengalaman yang buat saya luar biasa banget ya Bu. Ada yang waktu itu ada anak-anak, memang kebetulan banyak anak-anak kan yang tidak punya orang tua yang cukup jelas ya Bu. Kemudian mungkin mereka juga dihidupi dengan terbatas. Contoh kecil waktu makan siang misalnya mereka ya bawa kayak cuman biskuit doang karena mungkin ya mungkin terbatas ya Bu ya. Ya saya mikir wah nggak sempat beli apa-apa, mungkin dengan makan siang yang ada di saya coba kasih makan dengan mereka dan menikmati bersama mereka. Tadi mereka mungkin rasanya nggak enak, kenapa kok ada orang di samping untuk seperti temenin makan, karena nggak terbiasa ya Bu. Karena anak itu kan hidup mandiri ya Bu. Satu waktu ditemenin mereka tadinya malu atau malah yang aneh, tapi pas oh ini rasanya seperti mama gitu. Jadinya waktu saya coba berbagi dan ternyata mereka nggak jadi penakut lagi. Ya tadi efeknya kan banyak ya Bu ya. Kalau mereka nggak punya orang tuh bisa ada yang marah, ada yang kasar. Nah waktu mau merefleksikannya dengan sambil ngajar dengan memeluk mereka Bu, terus memberi makan sharing tuh mereka secara tidak langsung itu mengubah kebiasaan mereka yang itu nggak cuma hanya 10% tapi tiba-tiba langsung berubah 50%. Walau dulu Contohnya apa tuh Kak? Contohnya kayak misalnya tadi misalnya anak itu kasar, yang mereka tahu sayang itu dengan memukul. Oke. Karena kan nggak ada yang melarang ya, malah Berantem, iya, liar. iya benar sekali. Kadang pendidikan dari rumah tuh misalnya kalau misalnya dia jatuh ke lantai disuruh pukul lantainya kan misalnya. Oh iya. Ada tuh ya anak-anak kecil yang kalau jatuh lantainya yang dipukul ya, padahal lantainya nggak Malah ngapa-ngapain. dia jatuh sendiri. Iya, jadi mungkin telah terbiasa seperti itu. Jadi anak-anak waktu ayo coba, kan nggak mungkin kita sampai ayo kamu udah mukul, coba saya sepukul lagi ya, enggak. Waktu coba peluk dan mereka berubah Bu. Dan itu gini, oh iya. Terus waktu saya ajarin berbagi, mereka juga berubah. Nah anak-anak kan banyak yang suka pukul, tapi itu ternyata waktu kita peluk dan ajarin dengan kayak ayo tidak seperti itu, dan mereka berubah Bu. Dan itu pengalaman buat saya luar biasa. Ada yang menganggap mamanya Bu memberikan makan siang itu adalah racun. Karena dipaksa makannya Bu. Oh mungkin sayur kali ya sebenarnya ya. Segala macam makan, dia bilang enggak aku nggak mau makan karena ini makannya racun. Katanya begitu. Aduh, padahal anak TK ya. Anak TK. Saya shock ini. Wah ini kenapa? Ternyata diusut dipaksa terus. Jadi gimana caranya supaya dibuat mainan, makanan tidak jadi musuh. Dan saya coba sebagai seorang mama, dan kemudian dia mulai mencintai makan tanpa harus was-was bahwa Itu ini adalah racun. Seperti itu. Ternyata soal makan saja, Iya. kalau kita salah pendekatan, Iya, Bu. bisa membuat trauma buat anak-anak bener ya. banget, Bu. Tapi sebaliknya, pada waktu cara makan saja bisa menyembuhkan banyak orang. Ya, sekali lagi sesuatu yang sangat ajaib. Oh ya, boleh diminum dulu. Boleh diminum, Nah, boleh supaya dinikmati. jangan tegang. Tapi ada pertanyaan nih buat Lia. Setelah ya hatimu yang sangat luka ya, biar bagaimana umur 12 ya, dengan kondisi seperti itu,
bagaimana bisa sampai hari ini sembuh pelan-pelan, dan kemudian apa yang kamu buat untuk menyembuhkan luka itu? Sebenarnya kalau dibilang juga awalnya tuh aku bukan yang anak lahir dari agama Kristen sebenarnya, tapi aku waktu itu juga dibilang bukan soal mama aja, dibilang nanti papamu juga akan datang nih pas umur 12. Jadi itu ya kayak meramal iya, gitu ya? meramal. Jadi umur 12 tahun katanya papaku akan datang. Cuma di pos umur 12 tahun juga aku tahu kalau ternyata aku anak MBA gitu, dan buat aku kayak di situ udah benar-benar ya parah lah. Aku tuh sampai diem terus, nggak mau ngomong sama siapapun. Tapi satu sisi diajak terus kan ke ibadah gitu, ke gereja, dan aku nggak ngerasain apa-apa sebenarnya karena buat aku udah marah duluan. Nah, juga agamanya beda ya. Dan agamanya beda gitu. Tapi saat itu tiba-tiba ditanya, kamu tuh mau dibaptis gak gitu. Nah, perjumpaan itu tuh sebenarnya kayak awalnya aku nggak mau karena sangat apa ya, aku nggak bisa aja gitu sebenarnya. Aku nggak mau gitu karena aku takut alasannya. Tapi ternyata di satu sisi saat aku mengenal lebih lagi dan Tuhan tuh banyak bicara. Jadi yang membuat aku bertahan itu adalah saat aku tuh benar-benar udahlah aku nurut apa yang Tuhan bilang gitu. Dari semua kesakitan, dari semua apa ya luka dalam hidupku, Tuhan cuma bilang kayak ya udahlah jalan aja gitu. Kalau misalnya kamu sekarang ada, ya pasti Tuhan kan jamin gitu sebenarnya kalau saya. Kadang-kadang banyak orang berpikir agama adalah sebuah pilihan. Tetapi menurut saya agama sebenarnya bukan soal pilihan juga, tetapi adalah soal hubungan. Betul. Ya. Dan pada saat kita berhubungan dengan Yang Maha Kuasa, berhubungan dengan pencipta kita, tidak peduli agamamu apa saja. Betul. Tiba-tiba ada sesuatu yang menurut saya supranatural menyembuhkan. Tiba-tiba ada sesuatu yang benar-benar nyata bahwa kita merasa ada yang bicara dengan kita, ada yang membuka jalan, ada yang mendengar. Karena Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak buta, Tuhan tidak diam saja. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi umatnya dan ingin berhubungan. Tidak peduli siapapun, tidak ada anak haram, tidak ada anak di luar nikah. Betul. Karena buat saya dan buat Tuhan pastinya kita semua anak Tuhan. Betul. Ya, kita semua adalah orang-orang yang sangat berharga. Ya, kita break dulu. Nanti kita akan teruskan lebih lagi. Ya, sekali lagi di MMA. Mertua menantu, Akur akur dong. Kami adalah debu
MMA, mertua menantu Aku dong. Kita masih di segmen Mama Oh Mama. Mungkin kita mau lanjut tanya ke Lia dulu nih ya, adik Lia ya, ini sama-sama Lia soalnya ya. Ada nggak sebuah cerita atau misalnya gini, ini kan sebuah kehancuran, sebuah masalah atau kesakitan, tiba-tiba kau bisa melihat satu titik dan kau pengen lakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi kamu nggak lihat lagi ini sebagai sebuah kesakitan, tetapi tiba-tiba kau bisa ubah ini, iyalah kalau mungkin aku nggak punya mama, tapi mungkin aku bisa jadi mama buat banyak orang. Ada nggak cerita-ceritanya sedikit? Iya, awalnya sih sebenarnya aku nggak pernah berpikir ya ke depan itu aku akan jadi mama untuk orang-orang. Sebenarnya, tapi Mama aja, diusut. nggak tahu kayak apa gitu Iya, ya. tapi ternyata dari belakang gini, saat aku tuh mengucap syukur, aku tuh justru bukan jadi kepahitan istilahnya, tapi aku bisa jadi mama untuk anak-anak gitu. Contohnya kayak apa nih? Mungkin kamu punya anak-anak yang lain atau? Kalau misalnya sekarang sih sebenarnya waktu itu saya punya anak-anak sekolah belajar lah, sekolah belajar. Iya, iya. Itu terus ada juga PAUD gitu. Ada berapa sekolah belajar kalau boleh tahu? Kalau sekolah belajar itu sekitar ada 22 sekarang. Wah, 22. di usia semuda ini Di- sudah mengatur 22 sekolah belajar. Wah, itu bisa coba dibagikan buat semua bagaimana sih bikin sekolah belajar dan bagaimana di usia semuda ini kamu punya tekad tuh ya untuk membuat itu. Sebenarnya sih nggak susah ya, asalkan kita punya hati untuk anak-anak. Karena awalnya juga sejujurnya dengan usia ini tuh awalnya bingung karena Iya. waduh masih segini diminta aturin untuk buat sekolah belajar sebanyak ini gitu. Aduh, ya itu Tapi susah sekali tuh. iya susah banget. Cuma Kan nggak cuma ngajar ya, berarti dananya, Iya, ada ngasih makannya ya. nggak cuma apa pelajarannya, pengajarnya juga Ya itu problem loh, nggak banyak anak muda yang mau. Iya. Ya, terus. ya tapi satu sisi saya melihat kan, oh iya ya Tuhan tuh udah kasih keluarga. Saya tuh nggak mau melihat kayak anak-anak yang lain tuh sedih gitu. Jadi buat saya kalau bisa saya menjadi mama untuk mereka, kenapa enggak gitu. Karena dia balik lagi dengan background keluarga, saya jadi berpikir iya ya ke depan tuh sebenarnya aku tuh bukan cuma bisa bukan yang gimana banget lah, tapi aku tuh ternyata bisa jadi orang tua juga buat mereka. Padahal walaupun sisi mama, sisi papa itu aku nggak ada gitu. Asal punya hati lah. Wah, sekali lagi sebuah statement yang sangat luar biasa, asal punya hati, selalu ada jalan. Dan setiap kali kita merasakan betapa hati ini kosong, karena tidak ada papa, tidak ada mama, maka pilihan ada di tangan kita. Apa kita mau marah, atau kita berkata, karena itulah aku mengisi banyak hati. Dan ini pilihan yang ajaib dari seorang anak yang masih sangat muda. Umur berapa Tia? Sekarang Tahun ini? umur tahun ini 21. Tapi waktu dipercayain itu umur sekitar 19. 19. 19 tahun sudah memulai dengan sebuah tekad harus mengisi dan menjadi mama buat banyak orang dan punya 22 rumah belajar. Luar biasa, luar biasa. Belum ada PAUD begitu itu ya? Pak? Belum PAUD Belum ya? PAUD. Oh, belum PAUD. Ada PAUD-nya juga ya? Ada. Ada PAUD-nya. Sekali lagi buat semua anak muda, ini waktunya berkarya. Siapapun dan dimanapun engkau berada, tidak ada kata susah. Karena asal ada hati, Betul. ada tekad, selalu ada jalan. Nah, sekarang buat Miss Lia ya. Ada nggak pengalaman yang lucu, unik menghadapi anak autis atau anak nakal atau anak yang sungguh-sungguh maaf kata tidak diinginkan orang lah. Ini banyak banget Ibu ya. Ternyata banyak banget deh Karena ngajarnya pengalamannya. 15 tahun ya. Iya, iya. Sampai jadi kayak ada teman-teman tuh menganggap bahwa saya menangani khusus anak yang kalau udah ngamuk, tantrum Bu. Jadi kalau nih satu ketika ada lagi misalnya anak baru juga saya pendekatan, dia memang tidak punya keluarga yang sangat lengkap, jadi dia sangat penakut. Ketemu orang langsung nangis, langsung merasa nggak aman.
waktu saya dekati anak ini memang tidak gampang dicubit, diludahin, ditendang. Wah, sampai diludahi. Iya Ibu. Ini anak usia berapa? Ada umur 2 tahun, ada umur 3 tahun. Reaksinya meludah. Iya. Kalau ketemu reaksinya. orang takut gitu. Iya. Jadi takut tapi responnya meludah. Benar. Kan ada anak Bu, kami terima juga anak yang tidak bisa mendengar. Jadi mungkin orang tuanya mengajarinya bahwa dengan pukul dia diam. Oke. Jadi dia kan bahasanya nggak sekali. nyampe ya Bu ya. Iya. Suatu ketika saya coba, wah itu luar biasa sampai guru kelasnya pun tidak bisa menangani. Coba diceritakan pelan-pelan nih. Kami sangat-sangat Iya. wow banget Iya. ya dengan anak satu yang tantrum. Iya. Ini semua kami pengen belajar nih Tidak ya, bisa mendengar. biar semuanya ibu-ibu di rumah terutama, Iya. dan jangan sampai kita merusak anak-anak kita tanpa kita sadari, ya, dengan luka, dengan kekecewaan, ya, sehingga mereka akhirnya sampai tantrum, sampai kemarahan itu meledak, padahal di usia yang sangat dini. 2 tahun. Iya. Iya, ya. Apalagi kalau menghadapi anak yang maaf kata ada kelainan tertentu. Iya, betul. Ya, mari kita Gimana dengarkan. nih Seru nih ya. Jadi anak itu setiap mau ditinggalin sama pengasuhnya dia akan nangis. Oke. Kalau misalnya dia nggak dituruti, dia juga akan ngamuk. Anak ini cukup besar. Biasanya memang anak yang berkebutuhan khusus lumayan badannya agak besar dan butuh kekuatan. Makanya guru itu nggak cuma harus lemes, tapi harus punya kuat. Karena dia punya harus kuat. Yang pasti anak ini akan saya bawa ke lantai 3 karena Dari bawah iya, digendong ke digendong. lantai 3. Bener sekali. Aduh, Walaupun aduh, dengan aduh. meronta-ronta, Iya. tapi saya coba diemin dulu. Dia mau nangis sampai gedor-gedor pintu, cakar-cakar segala macam. Sampai cakar. begitu, terus dengan satu cara, yaitu saya siapin coklat, Bu. Siapin makanan. Dia memang nggak denger, tapi saya pakai bahasa saya. Misalnya saya siapin pilihan banyak benda. Dan ternyata ya tetap anak adalah suka dengan makanan. Oke. Dan ini kemudian dia mulai katakan dia ini menyeka. Terus kemudian terakhir saya ngomongnya pelan-pelan sampai saya bilang tidak gini pakai isyarat. Karena dia tidak mendengar, dia ya. tidak mendengar, tapi dengan mata juga harus yakin kalau saya bisa marah. Dan ajaibnya ya Bu, besok-besoknya dia tidak Nggak teriak-teriak. dan itu nggak cuma kejadian anak yang punya tidak mendengar, ada juga anak seorang guru juga, dia itu ngamuk bawaannya ngeludah segala macam. Saya kasih makanan, besoknya dia udah nggak ngamuk lagi. Dan buat saya gini, aduh ternyata saya ini belum punya anak tapi saya coba belajar. Ternyata memahami itu membuat banyak anak itu bisa sembuh sih Bu. Ternyata saya pikir gini, kenapa kok masih kecil udah Marah. bisa ngamuk, marah. Iya. Ternyata di rumah ya banyak hal yang mereka ngalamin yang ketidakadilan atau caranya salah atau main diturutin. Kan di sekolah kan nggak bisa seperti itu ya Bu ya. Jadi mereka beranggapan ya sekolah adalah rumah, padahal tidak bisa. Nah, Jadi ada beberapa hal ini ya yang buat orang tua perlu belajar ya. betul banget. Yang pertama, kalau semua diturutin, dari kecil anak-anak itu tidak belajar mendengar kata tidak. Betul. Ya. Ternyata justru akan membuat anak itu tantrum ya. Benar sekali Bu. Itu sungguh Sampai memukul, sampai meludah. mengerikan. mengerikan, bener banget. Yang kedua, kalau apapun dengan kekerasan, Iya. ya. Jadi anak ini salah pukul. dipukul, Iya. kemudian belajar pun dipukul Iya, mungkin betul ya, banget. tanpa sadar kesenggol dipukul, Betul, betul. juga membuat anak ini jadi makin mengerikan. Karena Jadi mereka dia nggak dituntut ngerti kan, ya, poinnya Bu. ya. Iya, mereka Iya, tidak benar mengerti sekali. bahwa itu Kenapa aku kasih. salah Iya. gitu. Nah, keseimbangan di antara itu bagaimana? Kan seperti tadi dikatakan ya. Pertama, walaupun nangis dibawa nih ke satu ruangan Iya. yang sendiri. Yang sendiri, benar. Ya, Cuma ini berdua. ini pelajaran penting buat semua orang tua. Rupanya tidak boleh memarahin anak di depan umum dan dengan banyak orang Benar ya. sekali, Ibu. Jadi perlu sekali anak itu punya waktu private Iya, benar. ya, butuh dengan orang tua. Iya. Ya, atau dengan guru ya. Iya, betul. Yang kedua adalah dengan bahasa yang anak itu mengerti, Iya, betul sekali. memberikan upah. Iya, Kalau dia bersikap benar, benar.
Banyak orang tua cuma bisa memberikan hukuman, tetapi lupa memberikan upah. Kalau anak-anak ini bersikap benar. Dan sekali lagi, ini sesuatu yang sangat penting dari sejak kecil. Jangan sampai kita membiarkan kemarahan merusak sebuah sifat ya atau masa depan. Karena anak-anak ini ternyata sudah cacat di dalam. Betul, Bu, benar. Jadi perlu sekali. Nah, setelah anak-anak ini berubah ya, mulai mengerti. Terus kemudian apakah dia bisa dengan semua guru atau cuma dengan Miss Lia nih? Miss Lia. Ya, kan itu juga dalam kehidupan kan kita harus dengan semua orang ya, nggak bisa dengan satu orang. Iya. Ada beberapa anak yang cuman fanatiknya sama saya. Wah, misalnya. fanatik. Karena ini ada satu kejadian, anak ini memang karena dari MBA juga. Jadi dia insecure ngeliat orang. Kemudian guru lain gak bisa handle. Kemudian pas dia masuk sekolah, pasti saya akan selalu standby di depan. Jadi kita kerja sama. Tapi nanti berapa lama dia udah mulai tenang, saya coba kenalkan ini sama kayak saya. Ini guru yang lain. Ya, cuma mau nggak mau mereka mungkin harus agak sedikit, mereka juga mungkin anggap sama anak yang lain, cuman harus berbeda, mungkin sering dipeluk segala macam. Jadi pelan-pelan Bu, saya takutnya dia trauma karena ditinggalkan Bu. Jadi saya coba transfernya itu dengan pelan-pelan supaya dia guru yang ini yang terima ini juga, ayo coba peluk sama saya lakukan. Kayak seperti itu sih Bu, keseimbangan. Ya, ada anak-anak yang bisa langsung adaptasi. Tapi rupanya ada banyak juga yang membutuhkan tahap demi tahap untuk mengalami ataupun untuk adaptasi, bahkan adaptasi yang paling kecil dari rumah ke sekolah. Betul. Ya, rupanya butuh adaptasi khusus ini buat beberapa anak yang memang bermasalah. Sekali lagi kita hari ini punya narasumber yang luar biasa soal anak-anak, dan saya berharap buat semua yang di rumah, semua yang mendengar, semua yang ikut dalam pembicaraan ini, pentingnya untuk mengajar, ya, untuk membuat hubungan dan untuk memperbaiki emosi yang di dalam dari sejak dini. Nah, sekarang kembali kepada Lia nih. Aduh, luar biasa sekali di usia 21 ada begitu banyak orang yang mungkin berkata, gimana sih mulai satu aja ya. Mereka mungkin pengen bikin rumah belajar. Step-stepnya ini bagaimana? Step-stepnya gimana? Mungkin harus izin kah? Atau Iya, harus atau anaknya tuh datang dari mana? Iya, gitu. terus bagaimana? Apa yang harus saya siapkan? Kalau saya ini misalnya cuma punya uang, mungkin ya kelebihan 5.000, tapi pengen buat sesuatu. Nah itu bagaimana? Nah bisa mungkin share? Ya, kalau misalnya untuk buat rumah belajar, kita sih dari awal sebenarnya asalkan benar-benar punya hati yang komit ya. Jangan cuma, karena kan ini berkelanjutan gitu. Jangan cuma di awal aja, tapi kita harus tahu ya ini kita akan istilahnya mengandung mereka gitu. Silakan. Jadi yang pertama itu biasanya kita coba survei dulu nih tempatnya di mana. Harus di gedung atau Enggak, justru sebenarnya yang tempat-tempat kita cari adalah orang-orang yang nggak punya harapan untuk sekolah gitu. Jadi kita daerah minim gitu. Ya. Bahkan kita juga kalau ngajar itu di pinggir jalan, di ruko, di bawah kolong Jadi jembatan. rumah belajar bukan berarti rumah ya. Iya. Tempat belajar. Tempat belajar gitu. anaknya lebih seneng juga ya, karena kan Iya, kalau bener. dalam gedung kayak sekolah lagi nih gitu ya. Iya, benar. Terus setelah itu kebanyakan sih kita kan izinnya langsung ke RT-nya. Kebanyakan sih RT-nya welcome karena satu sisi kita buat itu juga gratis. Kita buat gratis, jadi mereka welcome banget dan setiap minggu kita boleh datang ke sana gitu. Tapi kalau misalnya dibilang susah apa enggak, tergantung sih ya, tergantung karena beberapa tempat juga memang ada yang menolak karena takut dari luar gitu. Tapi puji Tuhan yang kita lobbyin semuanya itu tuh bisa dan RT-nya justru welcome banget. Dan sebenarnya bukan, karena kan kita juga bukan cuma rumah belajar, bukan cuma belajar, tapi kita juga terkadang bikin acara untuk anak-anak gitu, yang membuat mereka senang banget saat kita datang. Bahkan waktu itu sempat saya pernah ke satu rumah singgah, pengajarnya bukan saya, tapi dia bilang gini, "Kak, kenapa sih
kakaknya tuh jarang banget datang. Terus tapi aku tuh pengen banget 1 minggu, bukan jarang banget datang tapi kayak cuma seminggu sekali memang kita, tapi dia bilang aku pengen banget setiap hari Kak kalau bisa gitu. Ngajarnya setiap hari. Setiap hari ya. Terus aku coba senyum-senyum aja. Kalau Orangnya orangnya kurang, Iya. uangnya juga mahal ya. Tetapi kadang-kadang saya pernah punya pengalaman sih. Pada waktu kita rayain mereka ulang tahun, dan itu ternyata merupakan sebuah kebahagiaan seumur hidup. Dan mereka itu kadang-kadang sampai tidak tahu ulang tahunnya. Dan mereka bahkan tidak tahu apa yang namanya ulang tahun ya. Dan pada waktu kami cerita bahwa itu pada waktu kamu lahir, dimanapun kamu berarti, dan ini adalah waktunya kita merayakan. Dan nggak peduli loh mereka ulang tahunnya kapan, Januari kita rayain Juli ya nggak masalah. Pokoknya sekali aja bikin acara ulang tahun buat mereka semua ya yang di rumah belajar, itu mereka bisa bahagia sekali. Dan itu buat mereka adalah pengalaman seumur hidup. Aku pernah juga waktu itu pas ulang tahun, jadi ngerayain ulang tahun di panti asuhan sih. Ini memang kayak kayak rumah belajar, tapi dia memang panti asuhan ya. Jadi dia ada asramanya, dia tinggal di sana. Itu dia anaknya gini, dia ulang tahunnya udah kayak sekian bulan yang lalu gitu sebenarnya. Tapi waktu saya ulang tahun mau tiup lilin, aku ajak yuk yang bulan ini ulang tahun ikut barengan. Datang semua kan. Terus dia bilang, "Kak, saya Januari, Kak. Udah sekian 6 bulan yang lalu ulang tahun tapi Gak pernah tiup lilin gitu." Itu dia niup lilin, itu dia sampai nangis. Cuma tiup lilin. Padahal ulang tahunnya udah terlambat banget gitu. Saya ulang tahun September, dia kalau ulang tahun Januari tuh udah 9 bulan ya. 9 bulan lah terlambatnya. Tapi itu dia tiup lilin sekali, itu sampai terakhir masih thank you. Sampai aku nyalain 2 kali lah, ya tiup lilin 2 kali lah, tiup lilin biar puas kan, biar puas. Sampai nangis dia. Sekali lagi ada banyak yang kita bisa buat sekitar kita. Ada banyak yang kita bisa buat anak-anak. Ada banyak yang kita bisa buat bangsa Indonesia. Tapi ada banyak orang berpikir bahwa mereka tidak punya waktu, mereka tidak punya cukup uang, mereka tidak punya tenaga. Tapi mari alpasusannya, beli kue kecil aja dan kasih lilin, dan kita merayakan ulang tahun bersama anak-anak yang sangat membutuhkan. Nah, sekarang kita mau bahas soal masalah pandemik ini ya. Kan kalau anak-anak ini kan butuh sentuhan. Betul. Dan butuh sekali untuk hubungan ya. Butuh sekali juga untuk kasih. Bagaimana kita bisa salurkan hubungan lewat online ya, atau lewat HP, dan itu kan merusak mata mereka. Nah, ini bagaimana ini menurut pendapat Ibu, dan juga bagaimana sih solusinya untuk anak-anak yang masih di bawah usia 10 tahun? Iya sih, memang ini cukup banyak PR buat kami para pendidik ya Bu. Iya. Tapi mau nggak mau ada satu momen tertentu kami nggak cuma video call, mungkin kami telepon dan kami kirim surat Bu. Oh ya, tapi kan mereka belum bisa baca. Nanti orang tuanya akan membacakan. Oh, iya, Mungkin iya. dengan melihat, mereka bisa melihat tulisan tangan gurunya dan foto gurunya. Kirim foto juga. Jadi nanti Lucu mereka ya. juga akan balas dengan mereka surat, tapi kirim pakai jadi kirim benar-benar harus ke kantor pos misalnya. Iya, dan iya, mereka iya. dan itu ternyata membuat mereka senang Bu. Oh, cuma hadiah itu saja rupanya. Iya. Luar biasa ya. Dibandingkan cuma dari layar aja Iya, ya. benar Jadi sekali, dia nulis, dia ngirim, itu dia. Bener banget. Oke. Jadi kita coba dengan cara yang lain supaya mereka itu tidak membosankan. Terus acara apa lagi tuh yang bisa menolong ya kalau kasih HP begitu anak-anak umur Iya, Bu, nggak bener bisa banget. kan? Iya, sungguh ini banget, sungguh membuat mereka tuh kayaknya cepet bosan. Mau nggak mau Bu, kadang-kadang ya mereka bisa datang ke sekolah, tapi dengan prokes Iya. tentunya. Dan juga mungkin cuma beberapa orang ya, giliran ya kan Giliran ya. bertahapnya cuman berlima. Tapi dengan itu kita cuman mungkin kurang dari sejam ya Bu. Kita ajak mereka main, kita ajak mereka bernyanyi bersama. Itu Dan sudah- itu udah menyenangkan mereka Bu. Saya bilang,
Ayo bisa nggak tiap hari sekolah? Aduh maaf ya nak, nanti gawat kita sekolah kita ditutup. Tapi itu ternyata mengobati rindu mereka. Kita buatnya tidak dalam setiap minggu, tapi sebulan sekali. Tapi itu mengobati sih Bu. Mau nggak mau memang harus ketemu langsung ya Bu. Iya, saya juga mendengar katanya beberapa guru sampai keliling. Betul Bu, itu juga kami lakukan Bu. Oh, dari rumah ke rumah mengunjungi Bu, mengunjungi anak-anak, tanya kabar orang tuanya, bagaimana mereka hadapi pandemi ini kan kita mesti cek ya Bu. Iya. Apakah mereka kena efek PHK atau PHK. enggak, dan mesti Iya. cek dengan berlanjutan dengan bayar sekolah segala macam. Jadi kita dicek juga Bu. Wah, Memberikan sesuatu yang makanan, ya. beras Bu. Katanya nih dengar-dengar guru-guru sekarang juga berubah ya. Kalau dulunya gurunya yang dibayar, sekarang gurunya bawa sembako katanya. Mau nggak mau Ibu, demi aduh, mereka bisa sekolah, Iya. orang tuanya bisa semangat sekolahin. Jadi kita bawa sembako Bu. Aduh. Tetapi sekali lagi apa yang kita buat sekecil apapun akan berdampak. Dan ingat, kita ada untuk memberkati orang lain. Kita ada untuk menjamah orang lain. Kita ada untuk memberi harapan kepada orang lain. Ya, sekali lagi ada pesan-pesan dari Terakhir pesan. ya nih dari Dabelia ya. Lia nih. Apa yang mau dipesankan pada orang tua, kepada mama-mama terutama, jangan sampai mama-mama melukai hati anak-anak. Ya, apa nih yang harus dipesankan? Saya mau pesan buat mama-mama di seluruh Indonesia. Jangan pernah kekang anak-anak dengan seperti yang kita mau, tapi buat mereka itu senang, terima mereka apa adanya, walau mungkin mereka tidak berkembang seperti sesuai indikator, tapi terima mereka dan percaya ada yang ajaib dari mereka dan bertumbuh dengan sangat luar biasa. Wah, pesan yang luar biasa. Jangan kekang anak-anak ya. Oke, dari Lia. Iya, buat aku gini sih, jangan pernah merasa kehilangan harapan, karena sebenarnya kita nggak tahu ke depan, dan justru Tuhan itu membuat kita untuk memberikan harapan lagi untuk orang lain gitu. Luar biasa. Sekarang dari Mama Dari- Kesia. Ini Yang juga sedang juga mengandung. lagi mengandung juga ini. Dari Mama Kesia. Buat saya sendiri adalah semua itu adalah sebuah keindahan. Mama yang satu ingin jadi mama, akhirnya punya anak lebih banyak. Lo mana nggak mungkin kan ngelahirin 30 itu kan nggak mungkin. Ini jadi punya anak lebih banyak. Ratusan ribuan Ratusan. Sudah Karena meluluskan ribuan. Karena sudah 15 tahun ngajar. Sudah berapa ribu Udah berapa anak yang anak disentuh ya? disentuh. Setahun 250 anak. Setahun 250 Setahun anak. 250 anak. Dari seorang ibu yang pengen punya impian punya anak. Tapi belum dapat anak kandung, tapi punya anak jauh lebih banyak. Ada juga dari seorang anak yang mungkin kehilangan figur ibu, tetapi sekarang mah jadi mama buat banyak anak-anak yang mungkin kehilangan figur yang sama. Sekali lagi selalu ada pengharapan yang Tuhan berikan. Saya sudah tidak memiliki ibu yang ada di dunia, karena ibu saya sudah pulang ke surga. Dan saya pernah kehilangan anak saya. Anak saya meninggal di usia yang masih sangat muda. Saya mau berkata buat setiap mama-mama, ya, hargai kalau ada mama, ya, yang masih ada di dunia ini. Dan berilah waktu, seberapapun sibuknya kita, ajak dia makan, ajak dia jalan-jalan, ajak dia mungkin ngobrol di telepon, karena itu sangat berarti. Ada banyak mama-mama kesepian, ya, yang sering kali berkata anak saya sudah besar dan sama sekali tidak ada waktu untuk beliau. Sebaliknya, seberapapun anak kita, mungkin ada anak kita yang cacat, mungkin ada anak kita yang menjengkelkan. Setiap anak adalah precious. Pada waktu saya kehilangan anak saya, ada sebuah kesakitan yang tidak bisa diungkapkan. Sampai hari ini, seringkali saya masih kangen dengan anak saya yang sudah ada di surga. Dan saya mau berkata, siapapun anak kita, dia sangat precious. Ada yang sangat berharga. Mungkin yang kita lihat hari ini kenakalannya, tapi mungkin di balik kenakalannya ada berjuta ide yang kemudian akan tampil di kemudian hari. Mungkin yang satu, kita melihat masalah, dia sakit dan membutuhkan banyak uang. Tapi sekali lagi, setiap anak ada hadiah di baliknya.
Dan ada yang ajaib, ada yang luar biasa. Berbahagialah kalau kita bisa menjadi mama. Sekali lagi di MMA, mertua menantu, Akur dong. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube kita di Asia Zara. Di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng agar tetap in tune atau tetap akan dapat info kalau kita ada episode-episode selanjutnya. See you! Ku bawa hidupku seutuhnya, ku bawa masa depanku semuanya di hadapan mezbamu ku bersujud, di hadapan altarmu ku berteluh. Semua destiniku ku perhadapkan, semua kekuatanlah hanya darimu. Tak ada yang bisa aku lakukan, anugerahmu bawaku sampai akhir. Bawaku terbang dengan sayap anugerahmu, topang diriku, selesaikan destiniku. Biar cintaku hanya menjadi milikmu. Inilah hidupku, tuntaskan semua. Bawaku terbang dengan sayap anugerahmu, topang diriku, selesaikan panggilanku. Biar cintaku hanya menjadi milikmu. Inilah rinduku, genapkan semua. Bawaku terbang dengan sayap anugerahmu, topang diriku,